Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini pembahasan 6 peristiwa dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa ambil petik pelajaran dari sisi akidah. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, peristiwa yang ke-6, karena kita telah menjelaskan 5 peristiwa, dan yang sekarang pada pertemuan ini adalah peristiwa yang ke-6, yang terakhir gitu. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, Al-Maudi'u as-sadisu kiswatur riddati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah riddah, kemurtadan setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha, barang siapa yang mendengar kisah itu, la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min subhati asyayatin alladzina yusammuna al-ulama wa hiya qauluhum hadza huwa syirik lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yakfur bi syai'. Barang siapa yang mendengarnya tidak menetap dalam hatinya seberat darah dari subhatnya syayatin, setan-setan yang mereka menamainya ulama, yaitu perkataan mereka ini adalah syirik. Akan tetapi mereka mengatakan la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah sedikit tidak akan menjadi kufur, tidak menjadi kufur sedikit pun. Jadi pemirsa Marhaban TV, bahwasanya ulama yang sesat berkata penyembah kubur yang menyembelih karena penghuni kuburan dan menadar karenanya bukan termasuk syirik, kata ulama kesesatan. Jadi penyembah kuburan yang menyembelih karena kuburan, bernadar karena kuburan bukan kesyirikan selama mengatakan la ilaha illallah. Maka perkara-perkara itu menyembah kubur, menyembelih, bernadar kepada kuburan karena kuburan itu tidak memadorotkannya. Nah, pandangan ini tentunya ini tanakud, bertentangan. Bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah wa yad'u ghairallah? Bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak yang benar kecuali Allah, sedangkan dia berdoa kepada selain Allah? Ini tentunya bertentangan. Jadinya apa artinya la ilaha illallah? Kalau demikian, la ilaha illallah itu bukan hanya semata-mata diucapkan oleh lisan, tapi mesti adanya perkataan diucapkan dengan lisan, juga bersamanya ada amalan. Karena sesungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang memiliki arti dan memiliki konsekuensi. Dan konsekuensinya adalah seseorang mengikhlaskan ibadah karena Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka yang mengatakan la ilaha illallah sedangkan dia tidak meninggalkan beribadah kepada selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah tidak memberikan manfaat sebagaimana yang mereka katakan para ulama dhalal. Para ulama dhalal barangkali mereka beristidlal dengan yang samar dari nas-nas, dari nas-nas. Seperti misalnya sabda Nabi SAW dalam hadis bitaqah yang di dalamnya, dalam bitaqah itu ada la ilaha illallah, bahwasanya yang kalimat yang ada bitaqah yang ada ucapan la ilaha illallah melebihi
ya, menjadi berat timbangannya dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan. Dan yang mengucapkan la ilallah yang memiliki bitaqah kalimat dalam timbangannya itu la ilaha illallah akan masuk surga. Ini merupakan hadis betul dari Rasulullah SAW. Akan tetapi mesti dikembalikan kepada hadis-hadis yang lain yang mengikatnya. Bukan hanya mengambil satu potong dan meninggalkan potongan yang lain. Mengambil satu sisi kemudian meninggalkan sisi yang lain. Maka sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman tentang orang yang memiliki penyakit, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang ada di dalam hatinya penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, mereka mengikuti apa yang samar-samar dalam rangka mencari fitnah, wa ibtigha' ta'wilih dan mencari penakwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wiluh wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm, dan orang yang rasih dalam ilmu, yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina, mereka mengatakan kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Nah, orang-orang yang rasih dalam ilmu mengembalikan yang mutasyabih, yang samar kepada muhkam. Dan hadis-hadis yang dohirnya bahwasanya la ilaha illallah cukup orang yang mengucapkannya masuk surga, gitu kan, dikembalikan kepada hadis-hadis yang lainnya yang terdapat di dalam hadis itu bahwasanya la ilaha illallah mesti ada pengikatnya. Seperti sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah, yang meminta ke kuburan, dan yang meminta ke kuburan adalah tidak kufur dengan apa yang disembah selain Allah, walaupun tidak menyembelih kepada penghuni kuburan dan tidak bernadar kepada yang ada di kuburan. Nah, tetap ya, dia mengatakan sesungguhnya ini tidak syirik. Dia mengatakan, ulama dhalal mengatakan ini tidak syirik. Nah, ini tidak, jadi la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat kepadanya. Gitu. Kalau dia mengatakan kepada orang yang mengucapkan la ilallah, gitu, kemudian dia menyembah kepada kuburan, dia mengatakan ini tidak syirik. Ya, ini tidak syirik. Jadi ucapan la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat kepadanya. Kenapa? Karena dia telah membenarkan kesyirikan. Karena dia telah menganggap benar perbuatan syirik dan mengakui kesyirikan. Berarti orang ini tidak mengerti la ilaha illallah. Maka orang yang seperti ini tidak paham arti la ilaha illallah. Oleh karena itu orang syayatin, para syaitan yang dinamai dengan ulama, mereka adalah orang yang mengambil yang mutasabih dan mereka berdalil dengan yang mutasabih, dan mereka yang samar-samar, dan mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun melakukan apa yang dilakukan dari kesyirikan, dia itu termasuk penghuni surga. Nah, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah, Rasulullah bersabda, fa innal harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada siapa? Man qala la ilallah, yang mengatakan la ilallah yabtagi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Ada pengikat, ada kufur dengan apa yang disembah Allah, ikhlas hatinya karena Allah, bukan hanya mengucapkan la ilallah saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak seluas bumi gitu,
kemudian kau bertemu kepadaku tidak menyekutukan kepadaku sedikit pun, tidak menyekutukan kepadaku sedikit pun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Jadi diikat, ya, ada pengikatnya, yaitu selamat dari kesirikan. Hadis ini dikembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lain, karena semuanya itu adalah firman Allah. Begitu pula ayat dikembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lain, karena semuanya adalah firman Allah. Sebagiannya menafsirkan kepada sebagian yang lain, sebagiannya mengikat kepada sebagian yang lain, sebagiannya menjelaskan kepada sebagian yang lain. Adapun mengambil satu sisi, satu potong dan meninggalkan potongan yang lain, itu adalah langkahnya ahluz zaig, orang-orang yang menyimpang. Walaupun dia mengatakan, saya berdalil dengan firman Rasul, saya berdalil dengan sabda Rasul, maka kita katakan kepadanya, engkau telah bohong, engkau telah berdusta, engkau tidak berdalil dengan sabda Rasul. Adapun engkau berdalil dengan yang mutasyabih, dengan yang samar-samar, dan tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Ya. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, wa a'dhamu min dzalika wa akbaru tasrihihim bi annal bawadi laisa ma'hum minal islami sya'ratun walakin yaquluna la ilaha illallah. Dan yang paling besar dari hal itu, ya, dan yang paling terang-terangan, ya, bahwasanya orang Arab Baduy, jadi perkara yang paling jelas, yang paling nampak dari semua itu adalah orang Arab Baduy yang tidak ada bersama mereka dari keislaman sedikit pun, akan tetapi mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya. Jadi orang Baduy, jadi orang Arab Baduy, Bawadi itu jamak Badiyah, orang Arab Baduy. Mereka ulama-ulama sesat bahwasanya orang-orang Baduy yang tidak ada bersama mereka sedikit pun dari Islam, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan saum, tidak mengenal Islam, akan tetapi selama mereka mengucapkan la ilaha illallah cukup bagi mereka gitu. Wahum bihadhil lafdhah ahlul Islam, dengan ucapan la ilaha illallah, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah ahlul Islam, orang Islam. Jadi para ulama dolal yang menyesatkan, mereka mengatakan cukup mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dengan sekedar ucapan la ilaha illallah memasukkan mereka orang Arab Baduy itu, walaupun tidak sholat, tidak saum, gitu, masuk sebagai Islam, ya, dimasukkan oleh mereka ke dalam agama Islam. Mereka mengatakan hal ini. Mereka, para ulama dolal itu mengatakan hal ini. Dan mereka mengakui bahwasanya mereka tidak ada bersama mereka itu sedikit pun dari Islam. Tidak sholat, tidak saum, tidak mengamalkan sedikit pun dari amal-amal soleh. Cukup hanya saja mereka mengatakan la ilaha illallah, sudah masuk Islam. Ini aneh. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka katakan. Jadi la ilaha illallah bukan hanya sekedar kalimat, hanya diucapkan. Kalau hal ini, kalau seandainya hal ini adalah Islam, dengan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, jadilah semua manusia itu adalah muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak kepada mereka, katakanlah olehmu la ilaha illallah. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahid inna hadza la syai'un ujab. Apakah akan dijadikan tuhan-tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Ini suatu hal yang aneh. Shad ayat 5. Mereka mengetahui bahwasanya kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, berarti mereka mesti meninggalkan penyembahan kepada patung. Dan mereka tidak menginginkan hal itu. Sedangkan mereka mengira, orang ulama sesat itu hanya kalimat ucapan saja la ilaha illallah. Tatkala mengatakan, mereka mengira seperti itu.
ucapan hanya ucapan saja. Ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, tatkala Nabi SAW mengatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, itu kepada orang Arab yang zaman jahiliyah, orang musyrik, katakanlah la ilallah. Dan mereka adalah orang Arab yang paham, orang Arab yang mengenal arti kalimat ini, bahwasanya dengan ucapan la ilaha illallah memastikan mereka untuk meninggalkan beribadah kepada berhala. Mereka mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan menjadi satu Tuhan saja? Nah, gitu. Shad ayat 5. Gitu. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, jadi perkara yang sangat besar. Ya. Menurut mereka para ulama dolal, bahwasanya orang Arab Baduy yang tidak sholat, tidak saum, hanya sekedar ucapan la ilallah, mereka adalah muslim. Tentu ini suatu kebatilan, kesalahan. Wa harumal Islam ma lahum wa damahum, dan Islam telah mengharamkan harta mereka dan darah mereka, ma iqrarihim, disertai pengakuan mereka bi annahum tarakul Islam kullah, bahwasanya mereka meninggalkan Islam secara keseluruhan. Jadi menurut ulama dolal, Islam telah mengharamkan darah mereka, harta mereka, yaitu kepada orang Arab Baduy yang tidak ada sama sekali mereka melakukan sholat, saum, sama sekali sedikit pun tidak ada di sisinya dari keislaman. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha. Jadi alasannya apa? Karena sunnah Rasulullah SAW mengatakan, diperintahkan aku memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Apabila mereka mengatakannya, berarti terjaga darah mereka dan harta mereka. Maka para ulama sesat, haram harta mereka, haram darah mereka. Akan tetapi mereka tidak mencari hadis yang lain, illa bihaqqiha, kecuali haknya. Jadi mesti beramal. Mesti haknya Islam itu adalah beramal. Ya. Gitu. Begitu. Karena mereka ulama dhalal itu mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lainnya, sehingga pemahamannya sesat gitu. Wa ma'a ilmihim, dan bersama keilmuan mereka, pengetahuan mereka, bi annahum wa ma'a ilmihim, bersama pengetahuan mereka, ilmu mereka, bi inkarihim al-ba'si wastihzaihim biman aqarra bihi, pengingkaran mereka kepada hari kebangkitan, dan juga mengolok-oloknya mereka kepada orang yang mengakuinya, meyakini hari kebangkitan. Jadi mereka mengatakan, jadi ulama sesat itu mengatakan, apabila mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari hari kebangkitan, jadilah dia seorang muslim. Jadi menurut ulama sesat yang langkah hanya mengambil satu potong dari hadis dan meninggalkan hadis yang lain, tidak dikembalikan kepada yang muhkam, hanya diambil kepada yang mutasabih, yang samar-samar, maka kata mereka muslim selama mereka mengatakan la ilaha illallah, walaupun mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya, tentu hal ini bertentangan, naudzubillahi min dzalik. Nah, yang mengatakan hal ini bukan orang awam, akan tetapi mereka itu adalah ulama. Ulama dalam bidang fikih, ulama dalam bidang nahwu, ulama dalam bidang sorof, akan tetapi nol dari sisi akidah. Bahkan tidak ada sedikit pun dari ilmu yang benar. Tidak ada, kosong dari ilmu yang benar. Jadi akidah mereka adalah akidah ahlul kalam. Mereka tidak mempelajari tauhid dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah. Akan tetapi mereka mempelajari kaidah-kaidah mantik, ilmu kalam, akidah-akidah ahlul kalam, yang mana mereka mengatakan cukup Anda itu mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta yang memberi rizki, yang mematikan, yang menghidupkan. Cukup, itulah tauhid menurut mereka ahlul kalam.
Jadi yang mengatakan ini adalah ulama, bukan orang awam. Jadi kalau seandainya seseorang itu cukup saja mengucapkan la ilaha illallah walaupun mengingkari kebangkitan, yang mengatakan ini walaupun mereka mengolok-olok agama, mengolok-olok yang mengimani kebangkitan, yang mengatakan bukan orang awam, jadi orang pintar. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik, karena tauhid menurut mereka adalah cukup mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Karena mereka kosong dari ilmu akidah yang benar, yang terdapat dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Karena yang mereka pelajari adalah ilmu mantik, ilmu kalam. Kemudian kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wastihza'uhum, mengolok-oloknya mereka, wa tafdiluhum, wastihza'ihim wa tafdilihim dini abaihim al-mukhalifi li dini Nabi SAW, dan mengolok-olok mereka dan mengutamakannya mereka agama nenek moyang mereka yang menyelisihi kepada agama Nabi SAW. Wa ma'ahadha kullihi, bersamaan dengan semua ini, yasrahu haula'i syayatin, secara terang-terangan mereka setan-setan, itu ulama-ulama, ya. Jadi dinamai dengan setan-setan al-maraddatil jahalah, yang nakal, yang bodoh. Secara terang-terangan mereka mengatakan annal badwa aslamu, bahwa orang Badui itu, orang Arab Badui itu, mereka telah masuk Islam, walau jarominhum dzalika kulli, walaupun apapun yang mereka lakukan, tidak sholat, tidak saum, mengingkari, mengolok-olok agama, mengutamakan agama nenek moyang mereka daripada agama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, karena mereka mengatakan la ilaha. Itu kata ulama sesat, para syaitan, ulama-ulama sesat. Karena mereka mengatakan la ilallah. Walazimi qaulihim, kemestian perkataan mereka, annal yahuda aslamu li annahum yaqulunaha, bahwa orang Yahudi juga adalah orang-orang Islam karena mereka mengatakannya. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi orang Yahudi mereka mengatakan la ilallah. Akan tetapi karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, jadilah mereka itu umat yang paling besar kekufurannya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi menurut mereka, kemestian dari perkataan mereka, orang Yahudi yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang Islam. Padahal tidak demikian. Orang Yahudi mereka mengatakan la ilaha, akan tetapi tatkala mereka tidak mengamalkan ucapan yang diucapkannya, jadilah mereka adalah umat kafir yang paling besar kekafirannya. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang seperti mereka juga, dan yang semirip, yang semisal dengan mereka, orang yang meyakini dengan keyakinan ini. Wa aidan kufru haula'i agladu min kufril yahudi bi ad'afin mudha'afah, a'ni al-bawadi al-muttasifina bima dzakarna. Walladhi yubayyinu dzalika min qissatir riddah annal murtaddina iftaraku fi riddatihim faminhum man kadzdzaba an-nabi sallam wa raja'u ila ibadatil authan wa qalu law kana nabiyyan ma mata. Wa aidan, dan begitu juga kekufuran mereka itu, jadi kekufuran mereka itu lebih dahsyat daripada kekufuran orang Yahudi berlipat-lipat, yaitu orang Arab Badui yang telah dijelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan, ya. Walladzi yubayyinu dzalik, dan yang menjelaskan hal itu, min qissatir riddah, kisah riddah, peristiwa kemurtadan. Annal murtaddina, bahwasanya orang-orang yang murtad, iqtarafu fi riddati, mereka berbeda-beda dalam kemurtadan mereka. Faminhum man kadzdzaba Nabi sallam, di antara mereka ada yang menustakan Nabi sallam, dan mereka kembali kepada
peribadahan berhala. Dan mereka mengatakan kalau seandainya Nabi tidak akan mati. Jadi orang-orang murtad tidak diragukan lagi kekufurannya. Jadi orang-orang murtad tidak diragukan lagi akan kekufurannya. Jadi tidak ada terjadi perselisihan di kalangan para sahabat tentang kekufuran orang-orang murtad. Jadi orang-orang murtad itu ada dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang mengatakan kalau seandainya Nabi tidak akan mati. Karena keadaan Nabi SAW mati menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah bukan Nabi. Maka jadilah mereka murtad dari Islam. Mereka murtad dari Islam karena mereka kufur dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, man sabata ala syahadatain walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Di antara mereka ada yang menetapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi mereka mengakui kenabian Musailamah. Jadi kelompok yang kedua, orang murtad itu adalah yang mengakui dengan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat bahwa Muhammad utusan Allah, tapi mengakui juga dengan kenabian Musailamah. Dia mengatakan bahwasanya Musailamah juga nabi. Maka mereka yang mengaku Nabi sebagai nabi, Rasul walaupun sudah mati, Musailamah adalah sebagai nabi, tidak bermanfaat bagi mereka kesaksiannya. Kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila mereka mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab, maka mereka itu bukan muslim. Ini merupakan kesepakatan. Karena mereka mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Akan tetapi adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan mereka membenarkan yang mengaku-ngaku nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Nah, menurut kelompok yang kedua yang murtad ini, yang mengaku nabi tetap nabi yang telah meninggal juga sebagai nabi, Musailamah al-Kadzab sebagai nabi, apa penyebabnya? Dhannan, menyangka, kata Syekh, menyangka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwah, bahwasanya nabi ada yang menyertainya dalam kenabian. Karena Musailamah al-Kadzab dia mengatakan bahwasanya Rasul telah sesungguhnya Rasul telah menyertaiku dalam kenabian. Sesungguhnya Rasul telah menyertaiku dalam kenabian. Itu yang dikatakan oleh Musailamah al-Kadzab dan mereka membenarkannya dengan ucapan Musailamah. Jadi bahwasanya Nabi ada yang menyertainya dalam kenabian, begitu kata Musailamah al-Kadzab. Lalu dibenarkan juga oleh orang-orang mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai nabi yang telah meninggal. Musailamah al-Kadzab juga adalah yang menyertai Nabi yang dalam kenabian juga. Karena dikatakan oleh Musailamah al-Kadzab, lianna Musailamah, kata Syekh, karena Musailamah aqama syuhudun zur, membawa saksi-saksi dusta. Syahidu lahu bidzalik, mereka bersaksi akan hal itu. Jadi Musailamah itu ada sebagian saksi. Ada orang-orang yang bersaksi kepadanya bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Rasul ada yang menyekutukannya dalam kenabian. Jadi kesaksian dusta, naudzubillahi min dzalik, karena mereka telah mendustakan Al-Qur'an yang jelas-jelas menjelaskan ditutupnya kenabian itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Kata Syekh, fasaddaqahum katsirun minan nas, kebanyakan manusia mempercayainya, mempercayai Musailamah al-Kadzab. Wa ma'a hadza ajma'al ulama annahum murtaddun walau jahilu dzalik. Di samping ini para ulama bersepakat bahwasanya mereka yang mengakui demikian, mengakui kenabian Musailamah al-Kadzab dan juga mengakui nabi juga sebagai nabi gitu,
bahwasanya mereka itu murtad walaupun mereka tidak tahu. Jadi yang mengatakan sesungguhnya diangkat setelah Rasul seorang Nabi, adanya pengangkatan seorang Rasul setelah Nabi Muhammad SAW itu adanya seorang Nabi, diutusnya seorang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka dia itu kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa man syakka fi riddatihim, dan barang siapa yang ragu akan kemurtadan mereka, yang mengaku bahwasanya ada nabi lagi setelah nabi, ragu akan kemurtadan mereka, maka bahwa kafir. Dia itu adalah seorang kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Dia mengatakan mungkin benar atau tidak memastikan mereka itu berada di atas kebatilan. Atau dia mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mengkafirkan manusia. Kata saya Fauzan, kami tidak mengatakan tidak. Mesti mengetahui yang hak dari kebatilan. Mesti mengetahui kufur dari keimanan. Mesti dibedakan antara muslim dan kafir. Mesti. Jika tidak demikian, apa artinya Islam? Kalau ini Islam, ini Islam, ini. Jadi tidak mengkafirkan orang yang kafir, tidak mengkafirkan orang yang murtad. Apa artinya Islam kalau demikian? Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, fa idza arafta anna ulama ajma'u anna alladhina kadzdzabu wa raja'u ila ibadatil awthan wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqara bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidatin walau thabata 'alal islami kulli. Apabila kau mengetahui bahwasanya ulama mereka bersepakat bahwasanya orang-orang yang mendustakan dan mereka kembali kepada penyembahan berhala dan mereka mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dan orang-orang yang mengakui akan kenabian Musailamah ada dalam satu keadaan walaupun tetap atau melaksanakan Islam secara keseluruhan. Artinya maksudnya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, maka dia itu seperti orang yang mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab walaupun melaksanakan Islam secara keseluruhan. Jadi apabila dia berkata sesungguhnya Musailamah itu benar, jadilah dia murtad dari agama Islam. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa minhum man aqarra bisyahadataini wa saddaqa Tulaiha fi da'wahu an-nubuwwah. Di antara orang-orang yang murtad juga ada, di antara orang yang murtad setelah kematian Nabi SAW adalah orang yang mengakui dengan dua kalimat syahadat dan membenarkan klaimnya Tulaiha sebagai nabi. Jadi Tulaiha adalah orang yang mengklaim sebagai nabi dan kaumnya membenarkannya. Dan para sahabat memeranginya. Ya. Jadi ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Tulaiha dan dia kembali kepada Islam, dia bertaubat kepada Allah dan Tulaiha terbunuh pada peperangan Furus bersama kaum muslimin. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi melanjutkan wa minhum man saddaqal ansa sahibu san'a. Di antara orang-orang murtad setelah kematian Nabi adalah orang yang membenarkan Al-Ansa, orang Yaman, ya, yang mengaku sebagai seorang nabi, ya. Dibunuh oleh Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami pada akhir kehidupan Nabi SAW. Adapun Musailamah al-Kadzdzab, maka para sahabat memeranginya pada perang Yamamah dengan kepemimpinan Khalid bin Walid sampai mereka bisa membunuh Musailamah. Wa kullu haula'i ajma'al ulama annahum sawa. Semua mereka berdasarkan kesepakatan para ulama sama. Ya, mereka itu adalah sama. Jadi orang-orang murtad itu macam-macam. Nah, tapi semua mereka itu adalah sama. Ya, adalah murtad, kafir. Wa minhum man kadzdzaba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raja ila ibadatil awsan ala halin wahidah. Dan di antara mereka ada yang mendustakan Nabi dan kembali kepada penyembahan
berhala sama satu keadaan. Wa minhum anwa' akhar, dan di antara mereka macam-macam yang lain. Jadi orang murtad itu macam-macam. Barang siapa yang membenarkan seorang pun di antara mereka, maka dia itu kafir walaupun bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadah yang benar kecuali Allah. Maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah hanya sekedar diucapkan. Dan kekufurannya lebih dahsyat dari mereka. Kekufurannya lebih dahsyat dari mereka yang mengatakan tidak ada yang berhak diibadah yang benar kecuali Allah, kemudian beribadah kepada wali dan kepada orang-orang soleh. Orang murtad itu kekufurannya itu lebih dahsyat daripada mereka yang mengatakan tidak ada yang berhak diibadah yang benar kecuali Allah, kemudian menyembah wali dan orang-orang saleh. Akhiruhum al-faja'ah as-sulma. Di akhir mereka adalah al-faja'ah as-sulma. Jadi faja'ah as-sulma itu adalah yang mengklaim, yang mengatakan bahwasan dia saya seorang muslim gitu. Lamma wafada ala Abi Bakar, ketika datang sebagai utusan kepada Abu Bakar. Wa dzakara lahu, dan dia menyebutkan kepada Abu Bakar annahu yuridu qitalal murtaddin, dia menginginkan untuk memerangi orang-orang murtad. Wa talaba min Abi Bakar an yamuddahu, dan meminta kepada Abu Bakar untuk menolongnya. Fa'atahu silahan wa rawahil, lalu Abu Bakar memberi kepadanya senjata dan kendaraan. Fasta'rada as-Sulami al-muslim wal kafir ya'khudu amwalahu. Mulailah as-Sulami ini mengambil harta-harta mereka, orang muslim dan orang kafir. Jadi menyerang orang muslim, menyerang orang kafir untuk mengambil harta-harta mereka. Fazahhaja Abu Bakar jaishan liqitalihi, maka Abu Bakar bersiap-siap mempersiapkan bala tentara untuk memerangi al-Faja'ah as-Sulami. Falamma ahassa bil jais, tatkala dia merasakan ada bala tentara, qala li amirihim, dia berkata kepada amir mereka, anta amir Abi Bakar wa ana amiru, engkau amir Abu Bakar, saya juga amirnya. Falam akfur, saya tidak kufur, saya bukan orang kafir. Faqala in kunta shadiqan, lalu yang diutus oleh Abu Bakar itu, tentara yang diutus oleh Abu Bakar itu berkata, jika engkau benar, fa'alqis, silah lemparkan senjata. Fa'alqah, maka dia pun melemparkan senjata. Fa ba'atsa bihi ila Abi Bakar fa amara bi tahriqihi bin nar wa huwa hayyun. Maka dibawalah Sulami ini kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar memerintahkan untuk membakarnya dengan api pada dalam keadaan hidup. Ya. Fa idza kana hadza hukmus sahabah fi hadzal rajul. Apabila ini adalah hukuman para sahabat kepada laki-laki ini, ma iqrarihi bi arkanil Islam al-khamsah, beserta pengakuannya dengan rukun Islam yang 5, fama dhannuka biman lam yuqirru minal islami bi kalimatin wahidah, maka bagaimana perkiraanmu dengan orang yang tidak mengakui dari Islam dengan satu kalimat saja, ya. Fama dhannuka biman lam yuqirru minal islami bi kalimatin wahidah illa an yaqula la ilaha illallah bilisanihi ma tasrihi bi takdzibi ma'naha. Bagaimana pandanganmu atau perkiraanmu dengan orang yang tidak mengakui Islam dengan satu kalimat kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja, disertai dengan terus terang dengan mendustakan artinya, wa tasrihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan secara terang-terangan berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min kitabillah, dan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza dinul hidr wa dinuna dinu abaina, ini adalah agama Nabi Hidr dan agama kami adalah agama nenek moyang kami. Summa yuftuna haula'il maraddah al-juhal, kemudian berkata para ulama sesat, yaitu setan-setan yang nakal, yang bodoh, anna haula'i muslimun, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang Islam, walau sarrahu bidzalika kullih, walaupun mereka terus terang dengan semua itu. Idza qalu, apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilallah, subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang sangat besar. Jadi ulama-ulama sesat mereka mengatakan bahwasanya Islam
Jadi orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama Khidr, adapun kami maka kami ada di atas agama bapak-bapak kami, bukan di atas agama Khidr. Nah, ulama-ulama sesat mengatakan mereka itu adalah muslim. Kenapa? Karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya, karena mereka mengatakan la ilaha illallah dan mereka berlepas diri dari agama Muhammad dan mereka mengatakan ini adalah agama Khidr. Menurut mereka ulama sesat itu mereka juga orang-orang muslim. Wa ma ahsanu ma qalahu wahidun minal bawadi, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal Islam. Alangkah baiknya apa yang dikatakan salah seorang dari orang Arab Baduy tatkala datang kepada kami, jadi ikut belajar bersama Syekh, gitu kan. Wa sami'a syai'an minal Islam, lalu dia mendengar suatu dari Islam, qala, dia berkata, ya, asyhadu annana kuffar, aku bersaksi bahwasanya kami adalah orang kafir. Ya, saya dan juga orang-orang Baduy, orang-orang Arab Baduy adalah orang kafir. Jadi orang Baduy itu tatkala mengenal Islam, mengenal secara baik, dia bersaksi kepada dirinya sebelum dia mengenal Islam beserta jamaahnya itu yang sebelum mengenal Islam bahwasanya mereka itu adalah orang kafir. Asyhadu annana kuffar, saya bersaksi bahwasanya kami ini adalah orang kafir. Wa asyhadu annal mutawwi, dan aku bersaksi bahwasanya orang alim, alladzi yusammina ahlul Islam, yang menamai kami, ya orang alim yang menamai kami ahlul Islam, orang yang alimnya tapi alimnya yang sesat, yang menamai kami sebagai orang Islam, annahu kafir, bahwasanya dia itu adalah orang kafir. Jadi ini perkataan yang sangat baik yang dikatakan oleh orang Arab Baduy. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, penjelasan yang berkenaan dengan peristiwa penting, ya peristiwa yang berharga atau 6 peristiwa yang berharga dari sejarah Nabi SAW, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya, untuk diri saya sendiri dan juga untuk pemirsa yang mendengarkan. Jika ada hal yang nanti hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditulis, ya, dengan pertanyaan yang kepada admin Marhaban TV. Demikian yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.